Setiap ada peluang amal saleh, jangan ditunda-tunda. Kalau kita mungkin masing-masing lebih tahu ya, jenis amal soleh apa kira-kira yang kita masih lemah. Masing-masing kita introspeksi diri. Kita tidak bicara sesuatu yang sudah antum konsisten dan istiqomah. Misal antum sudah konsisten dengan sholat 5 waktu, azan langsung sholat, on time, oke. Tutup aurat, menjaga pendapatan halal, oke. Berarti sudah konsisten. Udah tuh tidak usah diotak-atik. Sekarang cari mana celah yang masih lemah. Karena musuh akan mencari celah kelemahan kita. Kalau kita masih lemah di sholat sunnah, perkuat segala itu. Kita masih melemah di puasa sunnah, di zikir, dibaca Quran, di silaturahim keluarga, di majelis ilmu. Kita perkuat semua itu. Sehingga semua pondasi kita dalam membangun dan mendirikan keimanan kita ini jadi kuat. Karena syaitan akan selalu mencari atau musuh kita mencari celah-celah kelemahan kita. Allahu Rabbi wal Islamu dini. Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan kalimat mulia yang akan selalu terucapkan dari lisan orang-orang yang menjaga kemuliaan dan hubungan baik dengan Sang Pencipta Allah. Karena seorang mukmin sangat yakin dua susunan kata ini, alhamdulillah, adalah kalimat penghubung berterima kasih dan bersyukur kepada Sang Pencipta Allah karena Allah telah menciptakan kita dan memilih kita menjadi salah satu dari hamba-hambanya yang beriman tentang keberadaannya. Dan nikmat yang tidak terhingga bila seseorang berada di atas Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman dia jadi mengenal siapa yang menciptakan seluruh alam semesta ini, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata dia. Dan juga dia jadi tahu kenapa dia ada di muka bumi ini. Apa tujuannya? Apa yang harus dia lakukan? Apa yang tidak boleh dia lakukan? Apa yang boleh dia nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, dan apa yang tidak boleh. Yang biasa dikenal dalam agama Allah, agama Islam, halal dan haram. Sebuah nikmat yang tidak terhingga. Termasuk Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk berkumpul sama-sama pada sore ini. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat untuk mempelajari agamanya sehingga bisa menambah iman kita dan makin membuat kita semangat untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka selalulah membasahi di dalam bibir kita dengan dua susunan kata ini, alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang telah Allah perintahkan untuk kita jadikan sebagai suri tauladan, orang yang paling sempurna menjadi seorang suami, ayah, anak, sahabat, pemimpin, saudagar, politikus dan apapun yang membuat roda kehidupan dalam lini kehidupan kita ini semuanya bisa berjalan. Dan beliau telah sukses dalam semua itu, dan kita sudah tahu bahwasanya buah tidak akan jauh dari pohonnya. Siapapun yang mengikutinya, menjadikannya sebagai suri tauladan, maka dia pun akan sukses tentunya. Di awal-awal teman-teman sekalian, saya akan menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih kepada Allah. Maka untuk semua teman-teman panitia, tanpa saya bisa sebutkan satu persatu, semua teman-teman jajaran pemerintahan dan semua teman-teman yang sudah hadir dalam acara ini, baik yang menjadi tim yang bersama kami dari Jakarta ataupun yang datang di tempat ini yang sudah disiapkan oleh hamba-hamba Allah yang menginfakkan hartanya untuk agama ini. Maka saya mengatakan jazakumullahu khairan semuanya. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat kita untuk bersama-sama duduk dalam majlis ilmu yang merupakan salah satu pondasi dalam agama kita. Yang kedua teman-teman sekalian, saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu. Di sini Masya Allah banyak asatidzah yang hadir, yang mungkin saya yakin beliau-beliau lebih baik secara keimanan, secara ilmu daripada kami tentunya. Tetapi karena ini adalah undangan dan salah satu hak seorang muslim, idza stansahaka fansah lahu. Kalau seandainya kau diminta untuk memberikan nasihat, maka berilah nasihat. Maka setiap muslim
yang memiliki walaupun sedikit ilmu, di saat dia sudah menguasai ilmu tersebut dan dia diundang untuk menyampaikan, maka dia menyampaikan karena dia ingin memberikan hak saudaranya muslim. Dan kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga kita tahu bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, dinun nasiha, agama ini semua isinya nasihat. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka bahkan saudaraku seiman tidak berpisah walaupun hanya selesai sholat 5 waktu, kecuali mereka saling mengucapkan satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita tambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Wal asr, demi waktu dan masa yang kalian lalui di muka bumi ini yang sangat terbatas. Innal insana lafi khusr. Banyak sekali manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang sibuk dengan iman dan amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan saling mewasiatkanlah agar bersabar di atas kebenaran ini sampai ajal datang. Lalu kemudian mereka berpisah. Jadi tujuan kita berkumpul teman-teman sekalian bukan karena satu lebih tahu daripada yang lainnya, tetapi memang kita ingin saling mengingatkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya juga saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu pondasi diterimanya amal dalam Islam ada 2, ikhlasun lillahi taala, ikhlas karena Allah, tidak ada hubungannya dan indikasinya berhubungan dengan manusia dan dunia, serta juga mutaba'atun Nabi alaihi salatu wassalam, mencontohi dan menciplak hidup Nabi dan tata cara Nabi alaihi salatu wassalam. Maka supaya majelis kita bernilai pahala di sisi Allah, ikhlaskanlah. Siapapun tadi yang datang di sini karena hanya ajakan orang lain atau hanya karena seremoni saja, meramaikan, atau testimoni, ingin mengetes enak gak sih, bagus gak sih materinya, semua itu teman-teman harus diganti niatnya. Semua karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam salah satu sabda beliau, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Karena kalau keikhlasan ada, selain amal itu diterima, pahalanya maksimal, juga akan ada keberkahan. Makanya Imam Malik rahimahullah pada saat menyusun atau disusunkan buat beliau oleh murid-muridnya kitab Muwatta, yang merupakan salah satu dari 9 buku rujukan hadis yang masyhur. Walaupun ada buku rujukan hadis yang lain, tapi terkenal ada Kutubut Tis'a atau 9 buku hadis, salah satunya Muwatta Imam Malik. Waktu di masa beliau tersusun buku tersebut, ada beberapa muridnya datang dan berkata, wahai Imam, banyak orang-orang yang selevel dengan anda secara ilmu, mereka setelah mendengar tersusun kitab Muwatta, mereka pun juga sibuk menyusun buku, dan uniknya mereka memberikan nama yang sama, kitab Muwatta juga. Maka Imam Malik mengucapkan kata-kata yang subhanallah akan terus menjadi pelajaran bagi para da'i yang ikhlas karena Allah. Beliau mengatakan, maka nadillahi fahuwa baq. Semua yang dikerjakan karena Allah maka pasti akan kekal. Dan setelah beberapa fase terjadinya runtuhnya dinasti-dinasti Islam, buku-buku yang selain kitab Muwatta Imam Malik hilang tanpa bekas, dan hanya tersisa buku beliau saja rahimahullahu ta'ala. Baik teman-teman sekalian, tema kita pada hari ini, sebelum terlambat. Kita pada kesempatan ini akan fokus bicara masalah sentuhan secara keimanan. Kita akan lebih fokus bicara tentang masalah pelanggaran. Banyak orang di antara kaum muslimin, mereka menganggap bahwasanya kalau mereka melakukan pelanggaran atau dalam bahasa agama kita dosa, mereka tidak akan dihukum. Tidak akan ada efek yang akan datang kepada mereka, baik dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu panjang ke depan. Dan ini pemahaman yang sangat fatal. Kita perlu kembali dulu, dasarnya adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Nabinya Musa alaihissalam. Di saat Nabi Musa alaihissalam memisahkan antara satu suku Qibti yang sedang berantem di pasar di Mesir sama satu Bani Israel. Waktu dipisahkan,
ternyata orang yang dari suku Kipti, sukunya Fir'aun, itu ngeyel, ngotot dan coba berusaha untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah mengatakan fawakkazahu Musa faqadha alaih. Allah pun mengizinkan atau dengan izin Allah Musa alaihissalam menonjok orang itu, lalu kemudian dia mati. Nabi Musa alaihissalam tidak niat membunuh orang itu, tidak niat sama sekali. Nabi Musa alaihissalam hanya ingin memberhentikan orang itu dari serangan dia. Tapi karena Nabi Musa alaihissalam diberikan kekuatan fisik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tidak asing bagi kita, para nabi-nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki normalnya untuk membela agama Allah, maka beliau pun menonjoknya dan orang itu meninggal. Apa yang terjadi? Padahal Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja dalam melakukan itu. Allah berfirman, wafatannaka futuna. Dan setelah perbuatan itu, hai Musa, maka kami menguji engkau dengan ujian-ujian yang banyak. Tidak sengaja membunuh, bukan maksudnya membunuh, tetapi karena dia terhitung pelanggaran dalam syariat Allah, tetap datang ujian-ujian untuk membersihkan kesalahan tersebut. Coba renungi baik-baik kejadian ini. Itu Nabiullah, nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak diantara kisah para nabi-nabi dan orang-orang saleh sebelum kita, di mana mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru karena kesalahan yang mereka lakukan. Dan Allah ingin membersihkan kesalahan mereka. Tetapi intinya, Allah itu selain Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu betul maha pengasih dan maha penyayang. Bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang patuh, yang taat, yang saleh dan saleha. Dan juga mereka mau bertobat kalau punya kesalahan. Tapi Allah Syadidul Iqab, sangat berat siksaannya bagi para pembangkang dan penganggap remeh terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Di alam manusia, saudaraku seiman, kalau kita misalnya bekerja di satu perusahaan saja, siapa saja pegawai yang berprestasi, dia ikuti SOP kantornya, ya, peraturan-peraturan kantor, 8 jam per hari misalnya, kemudian dia datang on time, dia kerjakan pekerjaannya dengan bagus, maka pastikan dia akan dapat apa yang sudah dijanjikan. Itu di alam manusia. Dia akan dapat payroll atau gajinya dengan tepat. Kalau dia lembur, dia dapat bonusnya, namanya harum, kebutuhan dia dengan keluarga yang terpenuhi, kemudian bisa naik jabatan dia. Tapi di saat dia melanggar di kantor, di alam manusia saja, misal dia telat datang, misal dia melakukan satu pelanggaran, walaupun dia menganggap itu kecil, tetap saja akan ada SP atau surat peringatan dari kantor. Bahkan sudah jadi peraturan nasional biasa, ada SP1, SP2, SP3, bahkan akhirnya di PHK. Akhirnya dia dihukum, kehilangan pekerjaan, rusak nama baiknya, dan sulit dia untuk mendapatkan peningkatan jabatan di perusahaan yang sama. Misal, itu di alam manusia. Semua orang kalau melanggar akan sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Maka di hukum Allah subhanahu wa ta'ala juga sama. Makanya para ulama salaf sangat hati-hati sekali. Kalau kita mau lihat contoh yang paling jelas, baginda Nabi SAW, di mana dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan kalau ada mendung, gelap gulita langit, maka Nabi SAW gelisah, mondar-mandir. Beliau sangat gelisah sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan anda? Bukankah itu hanya awan mendung dan akan turun rahmat Allah? Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa jaminannya kalau di awan itu adalah rahmat yang akan turun? Mungkin siksaan. Sampai Nabi SAW melihat betul-betul air hujan yang turun dalam bentuk rahmat, baru beliau tenang. Karena khawatirnya dengan siksaan yang bisa saja datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini berbahaya sekali kalau orang tidak memahaminya. Sehingga kadang-kadang ada orang terus lalai dengan pelanggaran dan dia tidak faham, bahkan tidak mau memahami kalau akan ada konsekuensi hukuman. Coba renungi teman-teman sekalian, kita beranjak dari surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala sudah turunkan Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 3 ini dari 1400 tahun yang lalu dan akan terus ditilawakan oleh orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. Ayatnya sangat jelas yang bunyinya, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Firman yang sangat jelas, terjemahannya, apakah orang-orang yang melakukan pelanggaran itu, dosa, walaupun kecil di mata dia atau kecil dalam gambaran syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang biasa kita sebut dengan dosa-dosa kecil, mereka akan luput dari hukuman kami? Sungguh buruk apa yang mereka nilai itu.
Ini Allah SWT berfirman. Jadi tidak ada teman-teman sekalian dosa yang dilakukan tidak ada konsekuensi hukumannya. Itu pemahaman yang harus diluruskan. Ya. Bahkan kita tahu ada istilah pensucian diri dari dosa-dosa. Kita kalau pernah melakukan maksiat sebelumnya, kemudian kita bertaubat nih. Fase taubat itu akan ada setelah kita taubat fase pembersihan. Ada saja ujian-ujian yang datang. Ujian-ujian datang itu untuk membersihkan dosa-dosa yang ada di masa lalu. Bagaimana dengan kalau dosa itu terus ada? Makanya Hasan Basri rahimahullah pada saat bertemu dengan seseorang dan orang itu sudah berumur 60 tahun, kata Hasan Basri, berapa umurmu sekarang? Dia bilang 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu kau sudah 60 tahun menuju Tuhanmu dan sebentar lagi kamu akan sampai. Orang itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Basri, Allah, kau tahu apa konsekuensi dari perkataanmu itu? Orang itu terdiam. Kata Hasan Basri, berarti kau mengakui bahwasanya kau akan kembali kepada Tuhanmu. Dan orang yang kembali kepada Tuhannya berarti dia sadar dia akan dihisab oleh Allah. Baik dia akan terima, balasannya buruk dia akan dihukum. Maka orang itu mengatakan kalau begitu, malhal, apa solusinya? Saya sekarang ketakutan nih kalau begitu. Karena sudah terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Kata Hasan Basri, rahimahullah, terjemahannya kurang lebih ya. Maka perbaiki masa depanmu yang tersisa dengan ketaatan-ketaatan, Allah akan berikan kamu pahala dengan ketaatan itu dan memaafkan masa lalumu. Tapi kalau kamu tetap dengan pelanggaranmu, maka Allah akan hukum kamu dengan apa yang sudah berlalu dan juga yang akan datang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus faham baik-baik. Jangan menganggap remeh sebuah dosa kecil. Makanya Nabi SAW menjelaskan sifat orang beriman, kalau mereka melakukan satu dosa kecil saja, maka mereka akan menganggap seperti satu gunung yang sangat berat di punggung mereka. Karena mereka takutnya dengan hukuman yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu luar biasa dalam berbuat atau menghadapi ataupun mengadili hamba-hambanya. Kita kalau buat baik, misalnya kita buat satu kesolehan nih, kita buat sholat sunnah misalnya, atau kita sholat 5 waktu, atau kita bersedekah, atau bakti sama orang tua, itu sudah cukup untuk Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang satu, yang hitungan menit kita lakukan untuk sekian tahun ke depan mungkin diberikan kesehatan, keturunan, diberikan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, bisa saja satu dosa sudah cukup mengharamkan kita dari banyak kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah athar yang sahih disebutkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya pernah melakukan satu dosa yang bukan besar, tapi sudah cukup Allah mengharamkan saya dari sholat subuh berjamaah sebulan di masjid. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hukumannya. Maka harus kita fahami, perintah-perintah dalam agama, ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dipelajari untuk diterapkan. Sementara pelanggaran-pelanggaran dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Tidak perlu kita mengatakan babi itu haram, saya mau tahu dulu rasanya seperti apa. Atau zina itu haram, saya mau coba dulu rasanya seperti apa. Atau khamr itu haram, saya mau coba dulu seperti apa. Tidak perlu, dipelajari untuk dijauhi. Sebagaimana Anda kalau kerja di perusahaan, misal HRD atau bagian tenaga kerja atau kepegawaian di perusahaan itu akan mengatakan, kalau Anda bekerja, Anda on time datang, Anda kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, ini gaji Anda, ini bonus Anda, ini jabatan yang bisa Anda raih misalnya. Tapi dia akan mengatakan juga kalau Anda melanggar, maka akan ada konsekuensi ini misalnya. Dan perusahaan tidak berharap sebenarnya kita melanggar, tapi kalau kita melanggar akan ada konsekuensi hukuman tersebut. Nah begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla, tanpa menyamakan dengan makhluknya. Allah tidak mau kita masuk neraka, tapi Allah sudah ingatkan, kalau kau melanggar tetap akan datang hukuman tersebut. Dan ingat, hukuman Allah bukan berbohong satu kali, misalnya hitungan 10 detik kita bohong mengatakan saya tidak lakukan, lalu kemudian datang hukuman juga 10 detik saja dicambuk. Enggak, akan datang balasan terhadap hukuman tersebut berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat ganda. Dan ini sudah tidak asing tentunya dalam statement banyak para ulama salaf, dan insya Allah nanti akan kita lebih dalam lagi. Teman-teman sekalian, kita lebih dalam dan lebih fokus membahas tentang masalah ini. Tadi itu kurang lebih mukaddimahnya tentang pelanggaran dan bagaimana efeknya pelanggaran tersebut, dan jangan dianggap remeh. Penyesalan pada hari kiamat itu terjadi pada 3 golongan. Yang pertama adalah yang abadi selamanya di neraka. Kaum musyrikin, kaum kufar, orang-orang kafir, orang-orang munafik.
Ini seringkali Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran tentang mereka, diikuti selain neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Mereka penyesalannya luar biasa gitu, ya. Susah untuk digambarkan penyesalan mereka. Kemudian yang kedua adalah usatul mu'minin, orang-orang beriman yang masuk ke neraka dulu karena timbangan amal mereka, timbangan dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Sehingga akhirnya mereka harus masuk ke neraka dulu. Mereka harus masuk ke dalam neraka dulu. Ini juga akan menyesal. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Yauma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Satu hari di sisi Tuhan Muhammad nanti di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Jadi kalau mampir dulu di neraka satu hari saja, waktu akhirat 1000 tahun disiksa. Dan Allah mengatakan tentang akhirat, "La yadzuqunal mauta illa mautatal ula." Mereka tidak akan pernah merasakan kematian kecuali mati yang pertama saja. Kita bisa bayangkan teman-teman sekalian, kalau ada maling, pencuri di pinggir jalan, ditangkap dan digebukin, kemudian dia meninggal dunia, saya yakin kita sepakat sudah tidak dipukulin lagi. Kenapa? Karena orang tahu kalau orang mati tidak akan rasa lagi. Di neraka tidak ada kematian. Dipukul, disiksa, ya, sampai hancur tubuhnya. Sebagian riwayat menyebutkan sampai tersisa sebagian mereka hanya bagian kepalanya. Hancur tubuhnya semua, tapi tidak mati. Ada yang tinggal tengkoraknya saja, tidak mati. Lalu Allah kembalikan lagi, pengembalian, pengutuhan kembali tubuh mereka juga sakit. Kemudian mereka disiksa lagi, begitu terus. Ini penyesalan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, penyesalan sebagian orang-orang yang masuk ke dalam surga, yang sebenarnya mereka bisa mendapatkan derajat yang tinggi kalau mereka memaksimalkan waktunya di dunia, tapi karena mereka malas-malasan, gak mau sholat sunnah, qobliyah, gak mau rawatib lah, sunnah rawatib, gak mau sholat qiyamul lail, gak mau sholat duha, gak mau zikir pagi petang, gak mau puasa Senin Kamis, gak mau lah. Kenapa? Karena kan sunnah. Ini nanti akan mendatangkan penyesalan pada diri mereka sendiri, karena sebenarnya kalau mereka kerjakan sudah cukup untuk menambah derajatnya di surga. Kalau kita gambarkan surga itu seperti satu komplek perumahan, maka ada klaster-klasternya. Ada klaster yang paling VIP-nya, ada klaster yang misalnya A+, ya, kemudian ada yang A, ada yang seterusnya gitu ya. Ada klaster-klaster itu level-levelnya. Sebenarnya semua kita bisa mencapai klaster yang terbaik, tapi dengan cara melakukan maksimal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari saja kita sudah bisa membedakan derajat kita sama orang yang di sebelah kita sebenarnya. Kalau dalam satu hari teman kita, dia sholat subuh on time di masjid, dia juga sholat sunnatul fajriyah tepat waktu, dia juga mungkin rumahnya lebih jauh, pada saat ke masjid dia jalan kaki lebih banyak langkah kakinya, dia baca doa menuju ke masjid, dia masuk kaki kanan, dia baca doa masuk masjid, dia berdoa antara azan dan iqamah, dia tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam, dia duduk sampai waktu duha atau syuruk biasa disebutkan, kemudian dia sholat duha, kemudian dia sholat rawatib, qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya, diikuti dengan sholat duhanya, diikuti dengan baca Quran, majlis ilmu. Intinya dia padat sekali. Beda sekali dengan kita misalnya kalau kita hanya pilih yang wajib-wajib saja. Tidak akan mungkin sama derajatnya di surga. Akan sangat berbeda. Dan orang yang tidak faham poin ini, ya, maka dia akan menyesal nanti hari kiamat. Makanya kita memberikan judul sebelum terlambat. Teman-teman sekalian, ada poin penting yang harus kita renungi sama-sama. Kalau kita melakukan pelanggaran agama, dosa, maka kita bisa diberikan satu kesempatan emas yang akan kita singgung sebentar insya Allah, yaitu sebuah tiket VIP namanya taubat. Maka dengan itu bersih dosa-dosa kita. Tetapi jangan Anda merasa dengan taubat ini berarti derajat Anda nanti akan sama dengan orang yang tidak melakukan dosa yang sama, sehingga dia tidak butuh taubat khusus untuk dosanya itu dan dia terus dalam ketaatan. Misal ada orang berzina 3 jam di kamar hotel, di waktu yang sama ada orang tidak sedang berzina, maka dia tidak membutuhkan taubat untuk zinanya, tapi ini butuh taubat. 1 tahun kemudian pelaku zina ini bertaubat, taubat nasuha, maka bersihlah dosa dia. Tidak ada ya hisab dia pada hari kiamat di dosa itu. Tetapi di 3 jam itu kosong dari amal soleh. Orang yang tidak melakukan perbuatan zina, bahkan dia misalnya dulu dalam majelis ilmu atau dia buat ketaatan-ketaatan, ini sudah tercatat baginya amal soleh yang sulit untuk dikejar oleh si pelaku zina ini. Selama orang ini terus sibuk dengan amal solehnya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Dalam sebuah riwayat dinukil oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam At-Targhib Tarhib beliau, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib Tarhib, tentang kisah 3 orang yang masuk Islam dari suku yang sama.
Kemudian tiga-tiganya tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga. Maka Talha bin Ubaidillah menceritakan 3 orang ini yang masuk Islam, dan di riwayat ini tidak disebutkan nama mereka, cuma dari satu suku saja. Kata beliau, yang pertama ada komandan panggilan jihad lalu ikut berperang dan mati syahid. Yang kedua, beberapa waktu kemudian juga ada komandan jihad ikut dan mati syahid. Tinggal yang ketiga, kata Talha, dia meninggal tapi bukan mati syahid, cuma matinya terlambat beberapa hari setelah kedua temannya. Lalu kemudian Talha bin Ubaidillah mengatakan radhiyallahu anhu, saya bermimpi bertemu dengan 3 orang ini. Uniknya, orang yang terakhir mati bukan mati syahid, justru itu berada di derajat yang paling tinggi di surga dan paling depan memimpin kedua orang yang mati syahid sebelumnya. Maka saya pun penasaran. Kalau dalam benaknya Talha radhiyallahu anhu, orang yang mati syahid pasti lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya memahami mimpi saya ini? Maka Nabi SAW sambil tersenyum mengatakan kepada Talha, wahai Talha, kenapa kau heran? Mana kamu dari amal solehnya orang yang mati terakhir beberapa hari setelah temannya mati syahid? Jadi subhanallah, lebih beberapa hari saja dan sempat sholat wajib 5 waktu, sempat zikir, sempat duha, sempat sedekah, sempat jenguk orang sakit, sempat majelis ilmu atau apa saja, sudah cukup membedakan derajat dia dengan orang yang mati sebelumnya walaupun mati syahid. Dinukil juga oleh Al-Mundri di bab yang sama, di dalam bab jihad tentang masalah ini, juga ada 2 orang yang meninggal dan 2 orang ini bersahabat, umurnya sama. Cuma yang satu meninggal syahid, sepekan kemudian yang satu meninggal biasa. Nabi SAW mensolati keduanya. Pada saat selesai mensolati yang kedua, yang mati biasa bukan mati syahid, maka Nabi SAW sebelum jenazah diangkat berkata kepada para sahabat yang hadir, bagaimana menurut kalian tentang kedudukan orang ini dibandingkan temannya yang meninggal pekan lalu? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, semoga saja orang ini bisa mencapai derajat temannya karena persahabatan mereka. Jadi seakan-akan sahabat Ridwanul Alim mengatakan yang mati syahid pekan lalu lebih tinggi derajatnya. Semoga saja karena mereka bersahabat, ini yang mati sekarang karena bukan mati syahid, bisa dengan persahabatannya mencapai derajat temannya tadi. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya orang yang baru kalian sholat ini, sholat ya, mati biasa, ya, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dia meninggal mati syahid pekan lalu, jaraknya antara langit dan bumi, karena dia sempat beribadah sepekan saja. Jadi teman-teman sekalian, ini derajat-derajat di surga ini luar biasa, dan itu hanya akan diraih dengan kecerdasan dan kejelian seorang mukmin. Dia tidak menganggap remeh tentang kesempatan-kesempatan emas berbuat amal saleh. Itu sejalan dengan hadis Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit-pelit dengan satu perbuatan amal saleh. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun kau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum, walaupun hanya itu saja, sudah cukup ya. Kita harusnya ya memaksimalkan itu. Mungkin teman-teman sekalian, amal saleh yang sedang kita kerjakan adalah amal yang terakhir. Mungkin. Jadi sebelum terlambat jangan menundanya. Mungkin senyum dengan muslim pada saat ini, atau mengucapkan salam dengan dia, atau sujud dalam sholat sunnah, atau sedekah dengan 1.000 rupiah, atau menjawab undangan seorang muslim, mungkin itu amal terakhir kita. Allahu alam, kita tidak tahu. Karena ajal kalau datang, Allah mengatakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dicepatkan dan tidak akan dilambatkan sesaat pun. Maka harus hati-hati. Kita harus jeli benar bagaimana memaksimalkan waktu kita dari ibadah kepada ibadah yang lain. Dan sudah cukup yang lalu-lalu kalaupun ada kelalaian. Sebelum terlambat, selamatkan diri kita. Maksimalkan dengan amal-amal saleh, dan juga kalau ada dosa maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari coba kita renungi teman-teman sekalian beberapa ayat Al-Quran. Ini saya temukan mungkin ada belasan bahkan puluhan ayat yang berbicara tentang penyesalan orang-orang pada hari kiamat. Tapi ada yang paling menggugah kalau menurut saya. Teman-teman bisa melihat ya, dan ini kita akan kaitkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23 tentunya ya. Itu di ayat 107. Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini mulai dari ayat 115-nya ya. Mulai dari 115. Kalau kita kembali kepada ayat 115-nya sampai 105 maksud saya,
sampai 115. Itu kita akan temukan cerita panjang lebar tentang penyesalan ahli neraka ya. Tetapi ada potongan ayat di sini, Al-Mu'minun 107 yang bunyinya begini. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ahli neraka nanti pada saat masuk neraka mereka akan berkata, dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, teman-teman bisa baca setiap hari dan setiap saat ayat ini. Wahai Tuhan kami, pada saat mereka masuk neraka, keluarkanlah kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia lagi. Untuk apa? Apakah untuk kembali kepada makanan favoritnya, kumpul lagi sama keluarganya, masuk lagi kepada proyek-proyek yang miliaran rupiah? Bukan. Mereka mengatakan jika kami masih juga kembali kepada kekafiran kami, kemaksiatan kami, pelanggaran kami, sungguh kami adalah orang-orang yang sangat zalim. Orang-orang yang sangat zalim. Perhatikan bagaimana ulama menafsirkan Al-Mu'minun 107 ini. Beranjak daripada riwayat hadis, riwayat At-Tabarani, dan semua perawinya hujjah ya, dan ini dalam kitab As-Sahih, dan juga dinyatakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib beliau, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani ini di jilid 6 halaman 265. Jadi hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, karena dia dan ayahnya adalah sahabat, terjemahnya kurang lebih mengatakan ahli neraka nanti, dalam menafsirkan Al-Mu'minun 107 ya, ahli neraka nanti akan memanggil malaikat-malaikat penjaga neraka. Tapi para malaikat-malaikat tersebut tidak memenuhi panggilan mereka selama 40 tahun. Dari mereka panggil ya. Mungkin kalau teman-teman, saya yakin teman-teman dai tidak asing dengan ayat ini ya. Mereka mengatakan, ya Malikul yaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, ya malaikat penjaga neraka, suruhlah Tuhanmu datang hai Malik untuk mematikan kami saja, gitu kan. Tapi para malaikat ya tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Kemudian setelah 40 tahun mereka disiksa non-stop selama 24 jam, tidak ada berhenti, tidak ada negosiasi ya dalam masalah ini, tidak ada toleransi, maka para malaikat mengatakan sesungguhnya kalian akan tetap selamanya di dalam itu. Innakum makithun ya. Lalu mereka memohon kepada Rabb mereka seraya mereka mengatakan, Al-Mu'minun 107 tadi, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, malaikat sudah tidak bisa negosiasi, minta kepada Allah yang sifatnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami tolong dari neraka ini. Kalau kami masih kembali juga pada kesalahan kami, kekafiran dan kemaksiatan kami, sungguh kami termasuk orang-orang zalim. Apa kata Nabi SAW? Allah Azza wa Jal tidak menjawab mereka seumur dunia. Seumur dunia. Jadi kalau dunia sekarang dianggap ini berabad, ratusan miliaran tahun, itu bukan mustahil. Karena sebagian ulama mengatakan manusia ini adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada air. Ini semua sudah ada sebelumnya. Makanya waktu Nabi Adam AS manusia pertama diciptakan, iblis sudah ada. Dan sudah diceritakan bagaimana malaikat menjelaskan kondisi bumi di saat itu, memang mereka membuat kerusakan. Makanya waktu Allah SWT mau menciptakan Adam, maka mereka mengatakan, ya, apakah engkau akan menciptakan ya Allah makhluk di muka bumi yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, karena di bumi sudah ada penghuninya sebelumnya, kan gitu. Jadi umur dunia ini luar biasa, sudah sangat lama. Tapi bayangkan Allah Azza wa Jalla dalam riwayat yang sahih ini mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Dan setelah seumur dunia, sekian miliar tahun mungkin ya, maka Allah mengatakan lanjutannya Al-Mu'minun 108, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kalian dalam kondisi hina di dalam neraka itu, dan janganlah kamu berbicara denganku. Allah Azza wa Jalla setelah membiarkan mereka disiksa seumur dunia, maka Allah menjawab, jangan bicara sama saya. Tinggal dalam kondisi di dalam itu terhina, jangan bicara. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, kemudian kaum ahli neraka itu berputus asa. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya mereka merintih. Ini riwayat sahih, diriwayatkan oleh Tabarani dan juga Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib beliau. Riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Hakim
dalam kitab Mustadraknya dan disahihkan oleh beliau, dan Az-Zahabi juga sepakat mensahihkan hadis ini tentunya. Dan juga Syekh Albani sahihkan dalam silsilah hadis sahih nomor 1679. Hadis Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna ahlan nari la yabkun hatta law ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat wa innahum la yabkuna dama," yakni makanad dam'i. Artinya ahli neraka benar-benar akan menangis penuh dengan penyesalan pada hari kiamat, sehingga jika perahu-perahu dijalankan pada air mata mereka yang tergenang, niscaya bisa berjalan. Sesungguhnya mereka menangis darah, yakni sebagai ganti air mata mereka. Ini riwayat-riwayat yang sahih menjelaskan tentang masalah penyesalan. Dan terlalu banyak tentunya ya, saya bilang tadi ada puluhan ayat-ayat Al-Quran tentang masalah penyesalan. Di antaranya juga kita bisa lihat surah Saba. Ini dalil yang lain, surah nomor 34 di ayat mulai 31 sampai 33. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan nanti ahli neraka teman-teman akan bertengkar. Jadi kalau misalnya kita diajak oleh seorang teman, naudzubillah, ayo gak apa-apa berzina aja di hotel, nanti saya yang traktir, nanti saya yang tanggung, itu omong kosong. Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Dia akan dapat dosa seperti orang yang diajak, tapi dia nanggung sehingga orang yang berbuat dosa tidak dihukum, itu tidak ada. Maka teman-teman harus hati-hati ya. Karena semua akan kena hukuman. Bagaimana diceritakan dalam surah Saba ayat 31-nya surah nomor 34 ini, wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla yaqulu alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Dan orang-orang kafir itu berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran dan tidak pula kepada kitab yang turun sebelumnya. Ini dinukil perkataan orang-orang Quraisy yang membantah risalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah gambarkan alangkah dahsyatnya nanti orang-orang yang menolak beriman kepada Al-Quran ini, kalau kamu lihat ketika orang-orang zalim ini dihadapkan kepada Tuhannya di hari kiamat nanti. Sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lainnya. Orang-orang yang dianggap lemah, yang diajak, yang ditraktir, yang digodain, yang dirayu, gitu kan, berkata kepada orang-orang yang mengajak mereka dan menyombongkan diri, kalau tidak karena kalian, kalau bukan karena kamu, tentulah kami akan menjadi orang-orang beriman. Lalu ayat 32-nya, qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Orang-orang yang menyombongkan diri dan yang mengajak orang-orang melakukan dosa, menyiapkan fasilitasnya, berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yang cuma ikut-ikutan, kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk datang kepada kamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Jadi mereka beribut sendiri di hari kiamat nanti, saling menyalahkan satu sama yang lain. Ayat 33-nya, wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahara id ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'ul 'adzaba wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladziina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sebenarnya tipu dayahmu lah, tipu daya kalianlah, upaya kalianlah ya di waktu malam dan siang yang menghalangi kami untuk mengikuti kebenaran. Ketika kamu menyuruh kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, kedua belah pihak menyatakan penyesalan tak kala mereka melihat azab. Dan kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir itu. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tapi saksi bahasan kita teman-teman sekalian adalah bagaimana mereka menyesal. Penyesalan datang. Saya tambah dengan sebuah ayat lagi. Sebenarnya cukup banyak ayatnya ya. Tapi ya, ayat ini perlu kita renungi sama-sama. Ini surah Al-Furqan ayat 27 sampai 28 ya. Surah Al-Furqan
Ayat 27 sampai 28 ini menceritakan tentang seseorang. Kalau teman-teman sudah tahu namanya alhamdulillah. Kalau belum tahu perlu dikenang nama ini sebenarnya. Karena buruknya orang ini. Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa orang ini teman-teman sekalian? Salah satu orang yang sangat dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang ini. Sahabat dekatnya Nabi Muhammad di Mekah. Tokoh Mekah, tokoh Quraisy. Dia bersahabat dengan Nabi SAW. Dia juga bersahabat sama Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, ya, dan yang lain-lainnya, ya, Abu Lahab dan seterusnya. Waktu Nabi SAW diundang makan di rumah Uqbah bin Abi Mu'aid, maka Nabi SAW tamak ingin sekali dia dapat hidayah. Maka kata Nabi SAW, wahai Uqbah, saya tidak akan makan makanan yang kau siapkan ini kecuali kamu mau masuk Islam. Maka Uqbah, karena dia merasa ini tamunya, ini sahabatnya, dan Nabi Muhammad SAW ajak sesuatu yang baik, maka dia bilang baiklah, syahadatlah Uqbah bin Abi Mu'aid, masuk Islam. Tersebar di Mekah teman-teman sekalian. Satu Mekah, Uqbah bin Abi Mu'aid masuk Islam. Uqbah ini kepala suku. Kalau dia masuk Islam, bisa sukunya semua masuk Islam. Kebetulan dia bersahabat dekat dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal, yang menyiksa Bilal dengan batu panas di dadanya, dan akhirnya mati juga di tangan Bilal di perang Badr. Bilal sendiri yang bunuh dengan tangannya radhiyallahu anhu. Yang jelas Umayyah ini waktu dengar, dia datangi Uqbah bin Abi Mu'aid lalu berkata, wahai Uqbah, saya dengar kau telah menganut agamanya Muhammad dan meninggalkan agama nenek moyangmu. Dia mengatakan, tidak sebenarnya, bukan kemauan saya, tapi karena saya diajak, saya mengundang Muhammad makan di rumah. Kemudian dia mengatakan dia tidak mau makan sebagai tamu kecuali saya masuk Islam, dan saya lihat ajarannya bagus-bagus saja, maka saya ikut. Maka kata Umayyah bin Khalaf, kalau seandainya kau tidak meninggalkan agama Muhammad, maka putus semua transaksi bisnis antara kita, dan persahabatan kita juga putus, gak ada lagi. Maka kata Uqbah, jangan, saya tetap mau bisnis sama kamu. Dia bilang, kalau gitu batalkan. Kalau kau keluar dari agama Muhammad, bukan cuma itu, kamu harus bertemu dengan Muhammad di dekat Ka'bah, nyatakan di depan muka dia, plus, ini perkataan begitu dalam riwayat Bukhari, plus ludahi mukanya. Maka apa yang terjadi? Uqbah bin Abi Mu'aid lakukan. Dia datangi Nabi SAW bagi tawaf, lalu dia mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya kemarin saya masuk Islam waktu saya undang kamu di rumah, itu karena saya terpaksa saja. Lalu kemudian dia betul-betul meludahi Nabi SAW. Di saat itu Jibril alaihissalam turun membawa ayat ini. Bayangkan orang ini masih hidup sudah dipastikan masuk jadi ahli neraka. Surah Al-Furqan, ya, surah nomor 25 ayat 27 sampai 29, ya. Bunyinya, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Allah mengatakan, dan ingatlah hari ketika orang yang zalim menggigit kedua jari tangannya, maksudnya Uqbah bin Abi Mu'aid, seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Sudah masuk Islam, tapi dia murtad. Kalau dia meninggal beberapa detik setelah itu masuk surga sebenarnya, gitu kan? Ayat 28-nya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Kata sebagian ulama tafsir tadi, Umayyah bin Khalaf yang mengajak dia untuk murtad. Ayat 29-nya, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan syaitan itu tidak mau menolong manusia. Dan ini penyesalan yang luar biasa. Orang ini masih hidup, sudah langsung dipatok, ya. Kalau orang ini dipastikan teman-teman sekalian akan masuk ke dalam neraka. Dan tentu saya bilang tadi cukup banyak sekali ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah penyesalan, ya. Sungguh ada dalam surah Naba ayat 40, Al-Fajr ayat 24, ya. Ini ayat Al-Fajr ayat 24 mungkin kita semua, ya, tahu ayatnya, ya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang nanti pada hari kiamat yang sedikit amalnya atau banyak dosanya dia masuk neraka, apalagi kalau kafir, maka dia mengatakan alangkah baiknya kiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan semasa hidupku, ya. Dan ulama mengatakan kalau seandainya orang-orang yang sudah meninggal dunia sekarang dari kuburan itu dihidupkan dan diberikan kesempatan untuk supaya dia kembali hidup 5 menit saja, maka pastikan mereka tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Mereka akan cari amal yang paling bermanfaat bagi dia, yang bisa menyelamatkan dia di akhirat. Apakah dia beramal saleh?
Walaupun cuma sujud sekali, atau dia bertobat dari dosa-dosanya, atau dia mengembalikan hak orang lain yang bisa dituntut darinya pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus segera menyelamatkan diri kita sebelum terlambat. Setiap ada peluang amal saleh, jangan ditunda-tunda. Kalau kita mungkin masing-masing lebih tahu ya, jenis amal soleh apa kira-kira yang kita masih lemah. Masing-masing kita introspeksi diri. Kita tidak bicara sesuatu yang sudah antum konsisten dan istiqomah. Misal antum sudah konsisten dengan sholat 5 waktu, azan langsung sholat, on time, oke. Tutup aurat, menjaga pendapatan halal, oke. Berarti sudah konsisten. Udah tuh tidak usah diotak-atik. Sekarang cari mana celah yang masih lemah. Karena musuh akan mencari celah kelemahan kita. Kalau kita masih lemah di sholat sunnah, perkuat segala itu. Kita masih melemah di puasa sunnah, di zikir, dibaca Quran, di silaturahim keluarga, di majelis ilmu. Kita perkuat semua itu. Sehingga semua pondasi kita dalam membangun dan mendirikan keimanan kita ini jadi kuat. Karena syaitan akan selalu mencari, atau musuh kita mencari celah-celah kelemahan kita. Ingat teman-teman sekalian, kalau kita sibukkan diri dengan amal saleh, maka akan datang keberkahan kepada kita. Dan juga plus lagi, ya, kita akan jauh dari dosa. Sebenarnya kita tidak butuh energi khusus untuk menjauhi dosa, tidak butuh. Cukup sibukkan diri dengan amal soleh, maka akan terjauhi dengan sendirinya dosa-dosa tersebut. Dan ini satu keberkahan yang luar biasa, gitu kan? Oleh karena itu jangan disia-siakan. Ini kesempatan emas, kerjakan dan cari celah yang terbaik. Serta dalam mengerjakan ibadah ini saran kami teman-teman sekalian mulai dan harus dipaksakan. Saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian, ini motivasi buat diri pribadi, lalu kemudian saya berbagi pada teman-teman semuanya. Ibarat kita sama syaitan ini sedang berada di garis start. Garis start. Akan lomba lari nih. Selama kita tidak memulai lari kita, langkah kaki kita, maka syaitan di sebelah kita akan terus menjatuhkan kita. Kamu nggak bisa, kamu akan kalah, kamu nggak usah lakukan, kamu tunda saja, nanti saja dan seterusnya. Kapan sebenarnya kita bisa membendung syaitan yang akan menggoda kita setiap kita mau melakukan ketaatan? Di saat kita sudah memulainya. Mulai dulu, walaupun berlari kecil, apalagi kalau kita sudah berlari kencang, maka itu jauh lebih baik. Nah di sini kalau kita berlari kencang teman-teman sekalian, syaitan tidak bisa menggoda kita kecuali dia harus juga berlari sekencang kita, dan itu pun belum tentu ada pengaruhnya. Coba kita bayangkan kalau kita sedang berlari kencang dan ada rival kita, lawan kita sudah berlari di sebelah, dia teriak sekeras apapun, persentase suara dan godaan dia yang sampai kepada kita itu kecil sekali. Mungkin dari 100% cuma 20-30%. Selebihnya ditiup oleh angin tidak bisa kita dengar. Kenapa? Karena kita sudah berlari kencang. Begitulah ibaratnya orang kalau sudah mengerjakan amal soleh, dia konsisten menjaganya, syaitan kelabakan untuk menggoda dia. Gitu kan? Jadi harus dimulai dulu dan harus dipaksakan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berijtihad, berjihad, orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami, kami akan tunjukkan mereka ke jalan-jalan kami. Kita harus memulainya. Begitu juga teman-teman sekalian, kalau kita punya kesalahan-kesalahan, kalau kita punya dosa-dosa, segera ambil tiket VIP ini. Ini tiket VIP ini luar biasa gitu. Saya dari dulu sering dengar ceramah tentang tiket VIP ini. Awal-awalnya dianggap seperti biasa saja. Tapi subhanallah makin lama terjun di medan dakwah, makin bergelut dengan segala macam suka duka kehidupan, makin saya rasakan kelas VIP-nya tiket ini. Ini adalah taubat. Taubat teman-teman sekalian, luar biasa ini. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla difahami dengan makna yang sebenarnya, ini tiket VIP. Bayangkan sabda Nabi SAW, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat murni, tulus kepada Allah, maka sama dengan orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ini satu karunia yang luar biasa. Bayangkan teman-teman kalau Allah Azza wa Jalla tidak kasih kita kesempatan taubat, ini susah sekali. Berarti akan ada konsekuensi hukuman yang terus menerus berlanjut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya menganggap ini sebuah hadiah, sebuah bonus, solusi dari semua cobaan yang sedang datang. Jalan keluar dari semua musibah yang sedang datang. Obat paling mujarab untuk semua penyakit. Dan juga cara terbaik untuk menang dari semua gangguan makhluk. Penyebab datangnya rezeki. Dan puncaknya tiket ke tempat abadi dan impian setiap orang beriman surga. Itulah taubat. Ini luar biasa. Kita akan lebih fokus bahas tentang poin ini teman-teman sekalian. Karena amal saleh
kita tinggal baca keutamanya dan kita kerjakan. Kalau taubat ini masih banyak orang yang suka nunda-nunda. Bahkan kadang-kadang dia menganggap dosanya bukan berbahaya buat dia sebagaimana sudah kita singgung tadi. Apa yang lebih indah teman-teman sekalian bila atau dari seseorang dimaafkan kesalahannya? Kita bisa bayangkan kalau kita buat salah dengan seseorang, kemudian orang itu memaafkan kesalahan kita. Apakah yang lebih indah daripada ini teman-teman sekalian? Tiba-tiba yang tadinya memusuhi kita, lalu kemudian memaafkan, lalu memberikan kita segala macam ya fasilitas, kembali bisa berteman, bisa bekerja, bisa berbisnis. Itu kebahagiaan luar biasa. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla, pencipta alam semesta ini, memberikan peluang itu untuk kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengajak kita semua untuk segera bertaubat dan kembali kepadanya. Dan ini bukan berarti kita harus punya dosa yang nyata depan mata, tapi cukup banyak juga dosa-dosa yang kadang-kadang kita tidak sadari. Itu sesuai jalan dengan hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan, inilah astaghfirullah fi yaumin mi'ata marrah, dalam riwayat lain 70 marrah. Saya setiap hari bertaubat kepada Allah, istighfar dan bertaubat kepada 100 kali, di riwayat lain 70 kali. Padahal Nabi SAW belum tentu buat dosa. Berarti memang ini ya solusi terbaiknya adalah dia kalau tidak ada dosa menjadi tambahan amal soleh. Kalau dia ada dosa yang kita tidak sadari pembersihnya, kalau ada dosa yang kita ketahui juga akan jadi pembersihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran surah nomor 3 133 ayat yang masyhur, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah setelah pengampunan tersebut surga. Udah stop dari dosa-dosa lagi, sekarang sibuk dengan amal-amal soleh yang membuat kalian mendapatkan derajat tinggi di surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa atau patuh. Dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 74 Allah Azza wa Jalla juga berfirman, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Kenapa mereka atau tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan segera beristighfar kepadanya, sementara Allah itu adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah juga berfirman ya dalam surah Al-Muzammil ayat 20 surah nomor 73, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mungkin ada teman-teman yang terbisik di benaknya, saya sudah biasa istighfar kok. Oh, bahasanya tentang masalah istighfar. Permasalahannya begini teman-teman, banyak orang di antara kita cuma mengucapkan dengan lisan. Ulama menyebutkan di antaranya Dr. Sa'id Al-Qahtani dan beberapa ulama-ulama penulis buku di masa kita sekarang menulis tentang adanya tingkatan-tingkatan zikir. Nah, zikir yang terbaik adalah gabungan antara ucapan lisan dengan hadirnya hati. Itu tertinggi pahalanya. Ada hati saja, ini nomor 2, dan ada lisan saja, ini nomor 3. Semua ada pahalanya. Tetapi yang mencapai derajat pertama ini jarang sekali. Terbukti istighfar tidak pernah direnungi dengan mungkin ada pelanggaran dilakukan misalnya, atau tidak merenungi makna yang sedang dia ucapkan, maka tidak berbobot apa yang sedang dia ucapkan tersebut. Nah, kita harapkan berbeda di sini. Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis qudsi, hadis yang sangat mulia, dihasankan oleh At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kalau seandainya dosa-dosamu wahai anak Adam memenuhi seluruh langit ini, ya, kemudian kau datang dan beristighfar kepadaku, maka aku akan maafkan itu dan aku tidak akan peduli. Begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 3. Bunyi ayat ini, Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Artinya, dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya, maka dia akan memberikan kenikmatan yang terus menerus kepada kalian sampai ajal datang atau batas waktu yang sudah ditentukan. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Hud ayat 3 ini, terjemahnya kurang lebih memberi kalian kenikmatan yang baik, rezeki dan kelapangan yang sifatnya terus menerus. Jadi istighfar dan taubat ini akan menutup hukuman-hukuman Allah dan membuka kelapangan dan rezeki yang luar biasa
di luar daripada ya yang terlintas di benak seseorang. Jadi istighfar dan taubat itu bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan, tapi akan memberikan mata'an hasana, kenikmatan yang terus-menerus yang tidak pernah berhenti yang menyenangkan seseorang. Al-Qurtubi berkata rahimahullah dalam tafsir beliau, inilah buah istighfar dan taubat, yaitu Allah memberikan kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan kelapangan hidup. Dalam riwayat yang masyhur, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, sabda Nabi SAW, man akthar istighfara ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Siapa yang memperbanyak istighfar, memohon maaf pada Tuhannya. Perlu teman-teman tahu, istighfar itu berarti permohonan maaf ya. Kayak kalau kita buat salah sama orang, kita bilang maafin saya. Taubat itu, kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih, taubat itu berarti mengikrarkan tidak akan mengulanginya. Jadi kalau astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah saya minta maaf dan saya janji tidak mengulanginya. Kata Nabi SAW, man akthar istighfar, sampai memperbanyak permohonan maafnya, berarti dia tidak harus melakukan dosa, gitu kan? Karena kalau dia lakukan dosa, dia mengikrarkan dengan ikuti taubat. Di sini cuma dikatakan sampai memperbanyak permohonan maafnya, ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Allah akan berikan dia dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesedihan itu kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga, Nabi SAW bersabda, idza aznaba al-'abdu dzamban faqal, kalau seorang hamba melakukan dosa lalu dia segera mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah maafkanlah aku. Fayaqulu Allah azza wa jal, Allah azza wa jal akan berfirman, aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna law rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfiru dzamba 'abdi. Hambaku ini telah berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang bisa menghukum dengan dosa itu dan juga memaafkan dosa hamba-hambaku. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Maka setelah kau bertobat ini, beristighfar ini, boleh kau berbuat amal soleh lagi karena aku sudah memaafkan kesalahanmu. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, saya adalah orang yang berlisan tajam kepada keluarga saya. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, saya khawatir lidahku akan memasukkanku ke dalam neraka. Maka kata Nabi SAW, fa'aina anta min istighfar, mana kau dari istighfar dan permohonan maafmu hai Hudzaifah. Fa inni la astaghfiranna Allah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku sendiri beristighfar kepada Allah sehari itu sampai 100 kali. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Abu Hanifah rahimahullah menyebutkan dalam musnad beliau juga punya musnad ya, tapi mungkin tidak terlalu masyhur di kalangan para ahli hadis. Tapi Abu Hanifah punya musnad menyusun juga hadis-hadis. Di antaranya hadis ini dinukil oleh para ulama dan sebagian menghasankannya, menyebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai utusan Allah, saya belum dikaruniai seorang anak pun, sementara orang-orang yang seumurku sudah diberikan anak semuanya. Seakan-akan dia minta solusi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata Nabi SAW, fa'aina anta min kathrati istighfar wa kathrati sadaqah turzaqu bihima. Mana kamu dari memperbanyak istighfar, permohonan maafmu kepada Allah walaupun kamu tidak melakukannya atau sedang tidak melakukan dosa, dan juga memperbanyak sedekah, berbagi dari sebagian harta yang Allah berikan, dengan keduanya lah engkau akan diberikan rezeki. Demikian dalam sebuah riwayat bahwasanya iblis berkata kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah melaknatnya, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu aku akan menipu anak Adam selama ruh-ruh mereka masih ada dalam badan mereka. Maka Allah Azza wa Jal berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kemahabesaranku, la akfiranna lahum madamu yastaghfiruni, aku akan terus memaafkan mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Ada sebuah hadis sederhana tentang istighfar, kalau kita amalkan sangat baik ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga oleh Abu Daud, kemudian Al-Hakim, dan Al-Hakim sendiri mensahihkan riwayat ini ya. Bunyinya kata dari Said Abu Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man qala hina ya'wi ila firashi, siapa yang mengucapkan pada saat dia menuju ke tempat tidurnya di malam hari, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat atau 3 marrat. Siapa yang pada saat menuju ranjangnya mau tidur malam hari lalu dia mengatakan astaghfirullahal azim
Aku memohon maaf kepada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku taubat kepadanya, atau mengikrarkan tidak akan mengulangi kesalahan 3 kali. Ghafarallahu lahu dzunubu wa in kana mithlu zabadil bahr. Allah akan maafkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Wa in kana adada warakis syajar, dan walaupun dosanya sebanyak lembaran daun-daun pohon. Wa in kanat adadi ramlil alij, walaupun sebanyak butiran pasir yang bertebaran. Wa in kana adada ayyamid dunya, walaupun sebanyak jumlah hari-hari dunia. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat lain, gufirat dzunubu wa in kana farran minaz zahaf, akan dimaafkan dosa-dosanya walaupun dia lari dari kancah peperangan. Dan kita tahu dari peperangan ini adalah ya luar biasa dosa besarnya, termasuk 7 induk dosa besar ya, tapi bisa dimaafkan dengan mengucapkan istighfar ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam riwayat lain disebutkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu kita memiliki 2 pelindung dari azab di masa lalu. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Dan tersisa istighfar. Apabila istighfar itu juga sudah pergi, niscaya kita akan binasa. Jadi sebelum datang hukuman Allah, sebelum menyesal pada saat meninggal, sebelum menyesal abadi di neraka, maka segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi ibn Hutsaim rahimahullah, masih perkataan tadi ya Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan dahulu kita memiliki 2 pelindung dari api neraka dan siksaan Allah. Yang pertama sudah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Yang kedua tersisa istighfar. Apabila ia juga sudah pergi, gak ada istighfar lagi, maka pasti kita akan binasa. Rabi ibn Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in, hampir orang di masanya kalau merasa imannya sudah mulai lemah datang kepada Rabi. Rabi ini subhanallah kalau dia ngomong isinya itu umumnya ya cuma masalah kematian, kuburan, surga, neraka, berputar di situ. Jadi dia selalu memang bakar semangat imannya dengan itu, dan orang-orang kalau datang pasti juga minta nasihat sama dia. Orang yang sangat luar biasa, terkenal dengan keimanannya. Beliau dalam banyak nasihat diantaranya beliau mengatakan, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya dikala sedang senggang, karena Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtu fi syiddah. Siapa yang berdoa padaku pada saat lagi lapang, aku akan berikan dia di saat dia lagi sempit. Wa man sa'alani a'taitu, dan siapa yang memohon kepadaku, merengek kepadaku, aku akan berikan. Wa man tawadha'a li rafa'tu, dan siapa yang merendah karena aku akan tinggikan derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu, dan siapa yang meluangkan waktunya untuk beribadah kepadaku, maka aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartu lahu, dan siapa yang minta maaf, maka aku akan maafkan. Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitab beliau Ad-Da, terjemahnya kurang lebih, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka justru balik membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat itu dari mereka, aku tanamkan hawa nafsu kepada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak mau istighfar, karena mereka mengira mereka telah berbuat kebaikan. Jadi kalau kita sudah buat dosa, biasanya syaitan itu yang ditanamkan pertama, bukan supaya kita ulangi dosa itu step keduanya. Step pertamanya itu merasa, oh saya sudah terlanjur kotor, Allah tidak akan maafkan saya, mulai dengan sangka buruk. Maka dia tidak mau istighfar. Padahal kalau dia istighfar, dia kembali kepada Allah, Allah akan maafkan. Ulama mengatakan ada perbedaan antara orang yang menanyakan hukum sebelum melakukan dengan orang yang menanyakan hukum setelah melakukan. Ya, ini pernah disampaikan dalam tablik akbar, untuk saya dampingi Dr. Ziyad Abadi hafizahullah, seorang pakar hadis dari Jordan. Beliau menjelaskan tentang masalah dan sangat menarik gitu ya. Beliau mengatakan waktu ditanya, Syekh, bagaimana hukumnya? Ada 2 pertanyaan masuk. Yang pertama itu yang mengatakan bagaimana hukumnya kalau saya diajak berzina, ya, atau bagaimana kalau ada peluang berzina. Dan yang satu lagi bertanya, bagaimana kalau saya sudah berzina kemudian saya harus buat apa supaya saya tidak kena hukuman Allah? Maka beliau mengatakan 2 hal ini sangat berbeda. Kalau ada yang menanyakan sebuah hukum atau terdorong dalam jiwanya ingin melakukan perbuatan dosa dan belum dilakukan, maka fatwanya adalah tidak boleh dia melakukannya. Tetapi kalau dia sudah terlanjur melakukannya, maka fatwanya adalah segera bertaubat. Jadi 2 hal yang berbeda. Ini kita bisa tarik dalam prinsip hidup kita. Kalau masih baru godaan, tolak godaan tersebut.
Jangan bilang, oh nanti aja kalau sudah saya lakukan baru saya istighfar. Karena posisi kita bukan sebagai pelaku sekarang, baru digoda. Berhentikan sebelum terjadi. Sebelum kita luka tergelincir, maka hati-hati teman-teman sekalian. Ingat, dosa itu pelanggaran ibarat seperti jurang. Sebagian ulama memberikan gambaran seperti gunung yang sangat terjal. Kita berada di atas. Kalau kita biarkan kaki kita tergelinding, jatuh dalam jurang dosa itu, maka kita akan terus tergelinding sampai ke dasarnya, dan untuk kembali ke level yang awal itu butuh upaya yang sangat kuat untuk naik ke atas sana. Kalau kita rasionalkan, ini rasional cuma contoh saja. Kalau misalnya kita anggap iman itu bertangga, tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, karena makin kita berbuat amal soleh makin bertambah iman. Kaidah ahli sunnah wal jamaah, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Anggap kita sudah sampai pada level tangga ke-10 misalnya, dan kita terus berijtihad, berusaha beramal soleh. Syaitan tidak akan tinggal diam. Dia berusaha untuk menyesatkan kita agar kita jatuh. Mau 1 anak tangga kah, 2 anak tangga kah, atau bahkan kalau perlu terperosot dan jauh sekali dari anak tangga keimanan yang awal. Ini yang biasa kita kenal dengan istilah futur, jauh dari agama karena setelah mendapatkan hidayah. Ini berbahaya sekali teman-teman sekalian. Jangan dibuka pintu itu, jangan diberikan peluang. Kenapa? Karena kalau kita turun 2 level tangga saja, misalnya hanya dengan sekali dia cuplikan haram atau mendengar yang haram atau ikut-ikutan gosip atau dan kita anggap nggak apa-apalah misalnya, contoh, turunlah kita. Untuk kembali kepada level tangga iman yang pertama butuh pendongkrak yang lebih besar dari yang pertama mendongkrak kita ke tangga 10 tuh. Misal awalnya kita naik ke tangga 10 kena dengar ceramah seorang syekh atau seorang ulama tentang neraka misalnya. Di saat kita lagi futur, lalu kita mau kembali ke level itu, kita dengarkan ceramah yang sama, tidak akan cukup. Butuh pendongkrak yang lebih besar. Oleh karena itu jangan dibuka peluang itu. Karena butuh upaya yang luar biasa untuk menaikkan kembali diri kita ke level yang pertama. Selanjutnya Qatadah mengatakan rahimahullah, Al-Quran menunjuki kalian penyakit. Semua sumber permasalahan kalian Al-Quran sudah kasih gambaran, dan sekaligus menunjukkan kepada kalian obatnya. Tadi saya sudah bilang ya di awal pertemuan kita, solusi yang terbaik teman-teman sekalian ya, sebuah hadiah, bonus, solusi selamat dari segala macam cobaan, keluar dari segala macam musibah, sembuh dari segala macam penyakit, keluar dan selamat dari gangguan-gangguan makhluk, penyebab datangnya rezeki, puncaknya tiket mendapatkan tempat abadi di surga, itu adalah segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sumber masalah kita sebenarnya satu, kata-kata dari rahimahullah. Al-Quran sudah menyampaikan kalian sumber penyakit dan semua permasalahan, dan juga menyampaikan kepada kalian obatnya. Maka beliau mengatakan penyakit kalian adalah dosa dan pelanggaran. Ini yang dari awal tadi kita sebutkan. Kita sedang membahas masalah pelanggaran ya. Dan obatnya adalah istighfar. Obatnya adalah istighfar. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, yang aneh adalah kalau ada orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Ditanyakan kepada beliau, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Dan beliau juga mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar dengan lisannya, kecuali ya Allah tidak akan mengazabnya. Jadi kalau Allah masih mudahkan lisan kita mau mengucapkan, itu luar biasa. Luqman al-Hakim yang sangat masyhur, dalam sebagian pendapat dikatakan beliau adalah seorang nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaupun tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul ya. Beliau berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, Allah memiliki wahyu, Allah memiliki waktu, beberapa waktu yang mustajab, diterima doa. Tidak ditolak orang yang minta pada saat itu, maka jangan sia-siakan dengan memperbanyak istighfar. Kita tahu Nabi Adam AS waktu buat salah teman-teman, dikeluarkan dari surga. Apakah Nabi Adam AS minta kepada Allah dikembalikan ke surga? Nanti kita jawab itu. Nabi Yunus AS waktu ditelan oleh ikan paus, apakah beliau minta untuk dikeluarkan dari perutnya ikan paus? Kan ini jadi pertanyaan ini, kenapa? Kenapa mereka tidak minta? Kenapa Nabi Adam tidak bilang, ya Allah kembalikan saya ke surga? Nabi Yunus kenapa enggak bilang, ya Allah keluarkan saya dari mulut ikan paus ini? Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bukan seperti itu. Nabi Adam AS mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah zalimi diri kami. Kalau kau tidak maafkan kami, maka kami termasuk orang-orang rugi. Nabi Yunus AS mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau dan aku termasuk orang zalim. Kenapa mereka minta ampun?
Di sini dibahas oleh para ulama. Karena ternyata permohonan maaf kepada Allah itu selain menghilangkan dan menyelamatkan dari hukuman, buktinya Nabi Adam alaihissalam dimaafkan, Nabi Yunus dikeluarkan dari mulut ikan paus dan dikembalikan ke Nainawa, negeri yang tadinya ditinggalkan berdakwah dan dianggap kesalahan itu. Lalu Allah berikan hidayah kaumnya. Satu-satunya kaum yang dapat hidayah pada saat siksaan Allah sudah nampak depan mata hanya kaum Yunus saja alaihissalatu wassalam. Maka dengan istighfar hukuman Allah hilang, plus Allah datangkan semua fasilitas yang tadinya tertahan ya karena kesalahan dosa tersebut. Jadi Luqman Hakim luar biasa. Beliau bukan bilang ya berhentilah ya atau mohonlah agar kalian diijabah doanya, agar diluaskan rezeki, tidak, istighfar kepada Allah. Jadi istighfar menggabungkan keduanya, dimaafkan kesalahan selamat dari hukuman plus diberikan kebutuhan kita. Kemudian Aisyah berkata, Tuba itu nama lainnya surga. Ya. Bagi yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sebagian ulama memaknakan Tuba adalah keberuntungan. Bagi orang yang mendapatkan istighfar banyak tercatat dalam buku amalnya. Kita tutup dengan 3 statement yang lain, karena melihat waktu ya, sudah 10 menit lagi azan tadi. Ya. Abu Minhal berkata, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya lebih ia cintai daripada istighfar. Kembali kepada Allah SWT memohon maaf. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu akan turun. Sebagai penutup perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagi orang yang masih merasa ada sesuatu yang menghambat dadahnya, masih belum lapang, pikirannya masih sumpek ya, permasalahannya masih belum selesai, proyeknya belum berhasil ya, angan-angan dan doanya masih belum dikabulkan, istighfar. Ini poin yang luar biasa. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, fikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit sekali bagiku. Aku mau pecahin, susah, tidak ketemu titik temunya. Maka aku beristighfar kepada Allah sampai 1000 kali, non-stop, terus ya. Sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang ya berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Teman-teman sekalian, saya juga mau berbagi satu hal ya. Ini pengalaman pribadi saja. Saya pernah di tingkat kelas 3 SMA waktu itu di kota Madinah. Karena saya masuk di Jamiah Islamiyah dulu di kampus Madinah itu SMA. Mungkin ada sekitar beberapa 6 orang kalau tidak salah dari Indonesia itu diterima SMA, masih kecil kami ya. Yang lainnya semua teman-teman Masya Allah diterima kuliah waktu itu. Di tingkat 3, di 3 kelas 3 SMA ada satu pelajaran, satu grammar bahasa Arab ya, bahasa Arab namanya balaghah. Dan ini butuh hafalan dan konsentrasi full. Di malam ujian, subhanallah dari habis duhur selesai keluar dari kelas, saya tutup dengan ini, kemudian saya coba pergi ke masjid kampus, kemudian coba menghafal. Tidak bisa faham, subhanallah. Ini sampai menjelang Isya, menjelang maghrib, ya, pas maghrib ya. Waktu itu tahunnya 92, tahun 92 ya. Mungkin teman-teman sini 92 ada yang baru lahir barangkali ya. Jadi tahun 92 itu ya belum ada handphone, ya, masih telepon biasa. Ya, masih telepon koin dulu di kampus kan, masih telepon koin. Saya kok nggak bisa paham ini. Sahabat dekat saya, adik kandungnya Dr. Sulaiman Rahili. Beliau sekarang sudah profesor tentunya, masyhur, beliau syekh yang masyhur, rujukan sekarang banyak dai-dai. Adik kandungnya langsung di bawahnya namanya Dr. Muhammad Rahili. Sahabat dekat saya, sering ke Indonesia sama-sama. Beliau di fakultas hadis, waktu itu dia di hadis, saya masih SMA. Ya. Kemudian saya coba telepon ke rumahnya pakai telepon koin waktu itu, antara maghrib isya. Saya bilang, Muhammad, coba datang dulu. Ada waktu enggak? Ya, saya ini dari tadi belajar balaghah ini enggak masuk-masuk, saya enggak paham. Bisa kamu bantu enggak? Karena memang dia di kuliah hadis mumtaz, dia cum laude, Masya Allah. Dia datang ke kampus, subhanallah, dia datang, kemudian duduk sama saya. Begitu duduk di masjid ketemu antara maghrib isya, dia bilang sama saya, kenapa hadis? Saya bilang, saya dari tadi muraja ini enggak faham-faham nih. Susah sekali faham ini balaghah. Biasanya saya faham, tapi ini saya coba hafal lupa. Apa solusinya? Bahasa dia begini, saya masih ingat. Dia bilang, Khalid, kamu masih punya wudu? Saya bilang, ya masih ada wudu.
Perlu teman-teman ketahui sebelum saya lanjutkan kisahnya ya. Bagi yang pernah di Madinah tidak asing tentu. Di Madinah itu nggak ada karaoke, nggak ada diskotik, perempuan semua berhijab. Hiburan kita kalau di kampus dulu dari kamar ke sekolah, ke asrama, ke lapangan olahraga atau ke Masjid Nabawi. Nggak ada yang lain ini. Artinya bukan kita bilang selamat dari dosa, tapi pintu-pintu dosa itu tertutup sekali di Madinah itu. Di masa itu ya, sangat terjaga, Masya Allah. Yang jelas, lalu dia bilang sama saya, Khalid, kau punya wudhu? Iya ada. Coba berdiri sekarang, menghadap kiblat, sholat sunnah 2 rakaat, niatkan sholat taubat. Bilang saja, niat dalam hati untuk sholat taubat, sholat 2 rakaat. Saya tanpa banyak berfikir, masih ada wudhu hadap kiblat, saya niatkan, menjalankan hadis Nabi SAW, siapapun yang berbuat dosa lalu dia bersuci, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia istighfar, kecuali Allah maafkan, lalu saya sholat. Habis salam, istighfar cuma 2 kali atau 3 kali. Subhanallah, saya duduk itu teman-teman, ya. Itu hanya dari waktu itu sampai azan Isya. Belajar sama beliau, semua saya faham pelajaran itu. Dan Masya Allah nilainya besok sangat bagus. Subhanallah. Berarti apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah tadi itu luar biasa itu. Ya. Luar biasa betul-betul. Memang kadang-kadang ada penghalang-penghalang kita tidak sadar itu disebabkan karena dosa kita. Walaupun kita menyangka diri kita tidak buat dosa. Jadi terlalu banyak solusi yang diberikan oleh Allah SWT justru karena kembali kepada Allah Azza wa Jal. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah dan itu bisa kita terima dan kita amalkan. Kalau ada salah murni dari saya mohon dimaafkan tentunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.